Apakah di meja makan Anda juga tersembunyi pembunuh tak terlihat pemicu gula darah tinggi? Apakah Anda sering merasa bingung mengapa Anda sudah makan sangat sedikit dan berusaha keras mengontrol gula darah, tetapi gula darah Anda masih naik, turun seperti roller coaster? Benar-benar tidak terkendali. Anda mungkin sama sekali tidak menyangka bahwa masalahnya justru terletak pada makanan-makanan yang Anda kira sehat atau bahkan makanan yang Anda makan setiap hari. Berdasarkan data kesehatan terbaru, prevalensi diabetes pada orang dewasa kini sangat mengkhawatirkan. Angkanya menunjukkan bahwa dari setiap 10 orang dewasa, setidaknya ada 1 orang yang menderita diabetes. Angka ini sungguh mengejutkan. Yang paling menakutkan dari diabetes bukanlah penyakit itu sendiri, melainkan komplikasi di baliknya yang cukup untuk menghancurkan sebuah keluarga gagal ginjal, kebutaan stroke, penyakit jantung, bahkan amputasi. Setiap kata ini mewakili penderitaan tanpa akhir dan beban yang sangat berat. Hari ini di saluran Sehatku Bahagiaku, saya Dr. Agus Wijaya akan mengungkap 10 ranjau gula yang tersembunyi di sekitar kita yang bisa disebut sebagai akselerator gula darah tinggi. Saya akan menghitung mundur dari nomor 10 hingga nomor 1. Saya tidak hanya akan memberitahu Anda seberapa berbahayanya makanan-makanan ini, tetapi juga akan mendalami mengapa mereka bisa mencelakakan banyak keluarga dan individu. Setelah menonton video ini, Anda akan memiliki kemampuan mata elang untuk menghindari perangkap pola makan ini dengan tepat dan benar-benar menjaga kesehatan Anda dan keluarga dari sumbernya. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita tarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengungkap daftar hitam yang menyangkut kesehatan kita ini. Ingat, semakin ke belakang, semakin berbahaya. Peringkat ke 10 sereal sarapan breakfast cereals. Mari kita lihat peringkat ke 10 dalam daftar. Benda ini mungkin ada di lemari dapur Anda sekarang. Benar, itu adalah berbagai macam sereal sarapan yang berjejer di pasaran. Apakah Anda sering melihat kemasan di supermarket yang bertuliskan gandum utuh, bernutrisi tinggi, tinggi serat atau ditambah berbagai vitamin? Kata-kata indah ini membuat Anda tanpa ragu memasukkannya ke keranjang belanja, berpikir bahwa di pagi hari yang sibuk cukup seduh dengan susu atau yogurt. Semangkuk sereal adalah solusi praktis dan hemat waktu. Anda memberikannya kepada anak-anak, kepada orang tua, dan merasa itu adalah sarapan yang sangat sehat. Tapi hari ini saya harus memberitahu Anda sebuah kebenaran yang kejam. Anda telah tertipu. Sebagian besar sereal sarapan di pasaran pada dasarnya adalah bongkahan gula yang menyamar sebagai makanan sehat. Mengapa saya berkata demikian? Karena sebagian besar sereal ini telah melalui proses pengolahan yang sangat tinggi, ultra proses. Dalam proses pengolahan bagian gandum yang paling berharga yaitu dedak dan benih yang kaya akan serat pangan dan berbagai nutrisi hampir semuanya dihilangkan. Yang tersisa utamanya adalah endosperma yang memberikan kalori alias karbohidrat murni. Lebih buruk lagi, agar rasanya lebih enak, produsen akan menambahkan banyak gula sirup bahkan lapisan cokelat. Anda mengira Anda sedang makan gandum, padahal kenyataannya apa yang Anda makan tidak beda jauh dengan segenggam gula pasir. Karbohidrat olahan ini setelah masuk ke tubuh Anda akan diurai menjadi glukosa dengan kecepatan yang mencengangkan, membuat gula darah Anda melonjak seketika. Selain itu, sereal sarapan ini memiliki satu kelemahan fatal, kandungan proteinnya sangat rendah. Apa artinya ini? Artinya makanan ini tidak membuat kenyang. Anda makan semangkuk besar di pagi hari, mungkin belum jam 10 pagi perut sudah keroncongan. Kemudian Anda akan ingin makan lebih banyak camilan dan terjebak dalam lingkaran setan. Jadi jangan tertipu lagi oleh kemasan cantik itu. Jika Anda benar-benar ingin makan sarapan gandum yang sehat, pilihlah oatmeal atau havermut utuh yang proses pengolahannya paling minim. Jenis yang perlu Anda masak sebentar, bukan sereal instan, 3-in-1 yang tinggal. Seduh, itulah penjaga sarapan yang benar-benar melindungi gula darah Anda, bukan peluru berlapis gula yang memakai topeng kesehatan. Peringkat ke-9 mie instan. Selanjutnya, peringkat ke-9 adalah makanan lain yang sangat umum di dunia kita, mie instan. Saat lembur pulang malam, malas masak, atau saat sendirian di rumah bingung mau makan apa,
Apakah yang pertama terlintas di pikiran adalah menyeduh semangkuk mie instan? Banyak orang menghibur diri sendiri dengan berkata, asalkan saya tidak meminum kuah berminyak itu cuma makan mie-nya saja. Harusnya tidak apa-apa kan? Jika Anda berpikir demikian, Anda salah besar. Masalahnya justru terletak pada kepingan mie itu sendiri. Tahukah Anda bahwa sebagian besar kepingan mie instan yang dijual telah melalui proses penggorengan? Tahapan ini bertujuan agar mie bisa cepat kering sehingga awet disimpan dan bisa cepat lunak saat diseduh air panas. Tapi proses ini juga membuat mie menyerap banyak minyak, terutama minyak kelapa sawit yang stabil dan murah namun mengandung banyak lemak jenuh. Jadi Anda mengira Anda hanya makan mie padahal sebenarnya Anda sedang memakan kombinasi mengerikan antara karbohidrat tinggi dan lemak jenuh tinggi. Mie itu sendiri terbuat dari tepung terigu putih halus. Kandungan karbohidratnya sangat tinggi, sementara serat pangannya mendekati nol. Bisa dibayangkan betapa kuatnya hantaman makanan kalori kosong ini terhadap gula darah saat masuk ke perut. Kita bisa membuat perumpamaan. Makan semangkuk mie instan ibarat menyuntikkan satu dosis pati terkonsentrasi langsung ke pembuluh darah Anda, ditambah satu tabung minyak lemak jenuh. Ini tidak hanya akan membuat gula darah Anda meroket gila-gilaan dalam waktu singkat, tetapi juga menambah beban lemak darah Anda, memberikan pukulan ganda pada sistem kardiovaskular Anda. Makan seperti ini dalam jangka panjang, jangan bicara soal mengontrol diabetes, orang sehat pun bisa sakit karenanya. Jadi lain kali saat perut lapar, jangan hanya mencari praktisnya saja. Luangkan waktu 10 menit untuk merebus mie gandum utuh atau bihun jagung, tambahkan sebutir telur dan sayuran hijau. Itu baru pilihan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap tubuh Anda. Peringkat ke-8, roti putih, roti tawar. Mari kita lanjutkan. Peringkat ke-8 adalah makanan yang hampir selalu muncul di meja sarapan setiap keluarga roti putih, termasuk roti tawar, roti burger, roti manis. Teksturnya yang empuk, aroma gandum yang lembut, entah itu diisi telur abon atau diolesi selai dan mentega, semuanya sangat lezat. Tetapi sebagai dokter saya harus membunyikan alarm peringatan untuk Anda di sini. Keempukan inilah justru letak bahayanya. Dalam ilmu gizi kami menggunakan satu indikator untuk mengukur kecepatan makanan mempengaruhi gula darah yang disebut indeks glycemic atau glycemic index GI. Semakin tinggi nilai GI, semakin cepat gula darah naik setelah makanan itu dimakan. Nah, berapa nilai GI roti putih? Jawabannya mencapai 70 hingga 75. Apa artinya angka ini? Nasi putih yang biasa kita makan memiliki nilai GI sekitar 60 hingga 70. Sedangkan roti putih bahkan lebih tinggi dari nasi putih. Ini berarti begitu Anda memakan 2 atau 3 lembar roti tawar putih, kadar gula darah Anda akan memanjat naik secepat lift berkecepatan tinggi. Pankreas Anda harus segera masuk ke mode darurat, memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menangani gula yang membanjir tiba-tiba ini. Hari demi hari, tahun demi tahun, membiarkan pankreas Anda bekerja lembur seperti ini, menurut Anda berapa lama dia bisa bertahan? Mengapa roti putih begitu menakutkan? Karena sama seperti sereal sarapan yang kita bahas tadi, roti ini terbuat dari tepung terigu halus yang kulit ari dan benihnya sudah dibuang. Tepung ini hampir tidak mengandung serat, strukturnya sangat longgar, sehingga sangat mudah diurai oleh sistem pencernaan kita menjadi glukosa. Semakin terasa empuk di mulut, semakin cepat ia terurai di lambung Anda. Bahkan ada penelitian ilmiah mutakhir yang menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat olahan dengan GI tinggi dalam jangka panjang dan jumlah besar mungkin berdampak negatif pada fungsi otak. Kita meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Jadi roti putih yang terlihat polos ini tidak hanya menyakiti gula darah Anda, tapi juga mungkin menyakiti otak Anda. Mulai hari ini gantilah roti tawar putih saat sarapan dengan roti gandum utuh whole wheat yang tinggi serat atau roti biji-bijian multigrain yang padat. Meskipun teksturnya lebih kasar, justru itulah bukti keberadaan serat pangan. Serat itu bisa memperlambat penyerapan gula secara efektif, menjaga gula darah Anda tetap stabil. Peringkat ke-7, jus buah. Jika makanan sebelumnya menggerogoti kesehatan Anda secara perlahan, maka makanan yang akan kita bahas ini melancarkan serangan kilat pada sistem gula darah Anda. Terutama peringkat ke-7 sesuatu yang dianggap sebagai produk nutrisi suci oleh banyak orang, terutama para lansia, jus buah. Banyak orang berpikir jus buah kan cuma buah yang di blender jadi air, murni alami tanpa tambahan pasti sehat dong. Gigi saya sudah tidak kuat makan buah, potong minum jus buah boleh kan? Konsep ini bisa dibilang salah satu mitos
kesehatan paling fatal. Hari ini saya akan benar-benar membalikkan pemahaman Anda, baik itu jus kemasan yang Anda beli di luar maupun jus yang Anda peras sendiri di rumah bagi penderita diabetes, meminumnya hampir tidak ada bedanya dengan meminum air gula. Mengapa? Kuncinya terletak pada satu hal, serat pangan. Saat kita memakan buah utuh, kita memakan gula dalam daging buah sekaligus serat pangan dalam jumlah besar. Serat ini ibarat sebuah jaring yang membungkus gula, memperlambat kecepatan penyerapannya di usus sehingga gula darah naik secara perlahan. Tetapi begitu Anda melempar buah ke dalam juicer atau blender pisau yang berputar kecepatan tinggi akan menghancurkan sebagian besar serat pangan tanpa ampun. Yang Anda dapatkan adalah segelas fruktosa cair berkonsentrasi tinggi yang remnya seratnya sudah dicopot. Mari saya hitungkan untuk Anda. Untuk meminum segelas jus jeruk 250 ml, Anda mungkin perlu memeras 4-5 butir jeruk. Bisakah Anda memakan 5 butir jeruk sekaligus dalam satu waktu? Sangat sulit. Tapi meminum segelas jus sangat mudah. Ini berarti dalam waktu yang sangat singkat Anda memasukkan gula dalam jumlah super banyak tanpa hambatan serat apapun. Gula ini akan menerjang masuk ke darah Anda seperti air bah, memberikan beban bencana pada pankreas Anda. Beberapa penelitian medis bahkan menemukan bahwa konsumsi jus buah jangka panjang berhubungan signifikan dengan risiko terkena diabetes tipe 2. Sebaliknya, memakan buah utuh secara langsung justru bisa menurunkan risiko tersebut. Jadi, tolong ingat kesimpulan ini. Makanlah buahnya, jangan minum jusnya. Anggaplah buah utuh sebagai teman Anda dan anggap jus buah sebagai musuh yang memakai jubah kesehatan. Peringkat ke-6, alkohol. Peringkat ke-6, benda ini sendiri mungkin tidak mengandung gula, tetapi daya rusaknya terhadap gula darah bersifat tidak langsung namun mematikan. Benda itu adalah alkohol. Aduh dokter, saya cuma minum sedikit kok, sekadar basa-basi. Kumpul teman kalau tidak minum 1-2 gelas kan tidak asik. Saya susah tidur malam, minum segelas kecil anggur obat buat bantu tidur boleh kan? Kalimat-kalimat ini sudah terlalu sering saya dengar di ruang praktik. Banyak orang mengira asalkan tidak minum alkohol yang manis seperti bir atau wine manis dan minum minuman keras murni seperti whisky atau arak karena tidak mengandung karbohidrat maka tidak berpengaruh pada gula darah. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Serangan alkohol terhadap gula darah bukan secara langsung melainkan dengan cara menyandera organ terpenting tubuh kita, hati liver. Hati adalah pusat pengaturan gula darah tubuh kita. Saat gula darah Anda terlalu rendah, hati akan mengaktifkan mekanisme yang disebut gluconeogenesis, mengubah cadangan glikogen atau zat non-karbohidrat menjadi glukosa, lalu melepaskannya ke darah, mencegah Anda pingsan karena hipoglikemia gula darah rendah. Namun setelah Anda minum alkohol, hati Anda tidak sempat mengurus gula darah. Mengapa? Karena bagi tubuh alkohol adalah racun. Hati harus memprioritaskan seluruh kekuatannya untuk memetabolisme dan mengurai alkohol tersebut secepat mungkin. Akibatnya fungsi hati dalam mengatur gula terpaksa mogok kerja. Apa akibatnya? Jika Anda minum alkohol saat perut kosong atau sedang mengonsumsi obat penurun gula darah, alkohol akan menghambat hati melepaskan glukosa. Ini bisa menyebabkan Anda mengalami hipoglikemia yang parah bahkan fatal. Anda mungkin tiba-tiba pusing jantung, berdebar, keringat dingin, bahkan koma. Dan setelah hipoglikemia, tubuh seringkali mengalami hiperglikemia, pantulan gula darah melonjak tinggi sebagai reaksi membuat gula darah Anda bergejolak hebat seperti gempa bumi. Minum alkohol jangka panjang juga akan merusak sel hati secara langsung, menyebabkan perlemakan hati, fatty liver, dan sirosis, membuat kemampuan Anda mengatur gula darah menurun secara permanen. Jadi bagi teman-teman penderita diabetes alkohol, benar-benar bukan barang bagus. Dia seperti teroris. Meskipun dia sendiri tidak membawa bom, dia menyandera polisi dalam tubuh Anda. Hati membuat seluruh sistem menjadi kacau. Demi keselamatan nyawa Anda, pilihan terbaik adalah tidak menyentuh alkohol sama sekali. Peringkat ke-5, camilan snack, kue kering, keripik. Sekarang daftar kita sudah berjalan setengah dan tingkat bahayanya sedang menanjak peringkat ke-5. Adalah sumber kebahagiaan bagi banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, berbagai macam camilan dan jajanan. Jam 3 atau 4 sore, perut agak lapar, mulut iseng makan sekeping biskuit. Malam hari meringkuk di sofa nonton TV, mulut rasanya ada yang kurang, buka sebungkus keripik kentang. Apakah adegan ini sangat familiar bagi Anda? Camilan yang bisa memberi Anda kebahagiaan sesaat ini sebenarnya adalah gabungan iblis dari berbagai dosa kesehatan. Kita bisa merangkum karakteristiknya dengan 3, tinggi 1,
banyak tinggi gula, tinggi garam, tinggi minyak, dan banyak zat aditif kimia. Mari bicara soal tinggi gula dan tinggi minyak. Sebagian besar biskuit, keripik, dan kue kering dibuat menggunakan tepung terigu halus yang kita bahas tadi, gula pasir atau sirup, dalam jumlah besar ditambah berbagai krim buatan atau mentega putih shortening. Kombinasi karbohidrat olahan plus lemak jahat ini, jika dimakan gula darah pasti melonjak dan lemak darah juga akan ikut celaka. Lalu tinggi garam, agar rasanya lebih gurih camilan, seringkali ditambahkan garam dalam jumlah sangat banyak. Pola makan tinggi garam adalah biang keladi hipertensi, darah tinggi, dan hipertensi hiperlipidemia, lemak darah tinggi, serta hiperglikemia gula darah tinggi adalah 3 saudara jahat yang tak terpisahkan yang akan bersekongkol merusak kesehatan pembuluh darah Anda. Terakhir, banyak aditif. Agar camilan punya warna cantik, aroma menggoda, dan awet disimpan lama produsen menggunakan berbagai perasa pewarna dan pengawet. Meskipun dosis bahan kimia ini dalam batas aman, jika dikonsumsi jangka panjang niscaya menambah beban detoksifikasi pada hati dan ginjal Anda. Yang lebih menakutkan, banyak camilan dirancang dengan cermat. Kombinasi rasa manis asin dan renyahnya akan merangsang otak kita melepaskan dopamin, membuat kita merasa senang, sehingga memicu ketergantungan alias kecanduan. Membuat Anda makan lagi dan lagi tidak bisa berhenti. Jika mulut Anda benar-benar iseng harus bagaimana, gantilah dengan segenggam kecil kacang-kacangan panggang tanpa garam, gula, atau beberapa butir tomat ceri atau sebatang timun. Makanan alami ini bisa memuaskan keinginan mengunyah Anda sekaligus memberikan nutrisi yang nyata. Peringkat ke-4, makanan gorengan. Selanjutnya peringkat ke-4 adalah makanan yang dihasilkan dari metode memasak yang dicintai sekaligus dibenci banyak orang, makanan gorengan. Entah itu ayam goreng crispy, kentang goreng bakwan, pisang goreng, atau cakwe yang kita makan saat sarapan. Warna kuning kemasan dan tekstur renyahnya saja sudah membuat air liur menetes, tapi saya harus memberitahu Anda di balik kerenyahan itu tersembunyi pembunuh kesehatan yang lebih menakutkan daripada gula. Selain fakta yang sudah kita tahu, bahwa gorengan menghasilkan banyak lemak trans dan menyumbat pembuluh darah hari ini, saya ingin memberitahu Anda konsep tingkat lanjut yang disebut AGS, Advanced Glycation End Products atau produk akhir glikasi lanjut. Apa itu AGS? AGS ibarat karat di dalam tubuh. Ketika protein atau lemak dalam makanan bertemu dengan gula dalam suhu tinggi, terutama saat digoreng, dibakar, atau dipanggang tanpa keterlibatan enzim, mereka akan bergabung dan memproduksi zat berbahaya ini dalam jumlah besar. Gorengan yang Anda makan membawa muatan AGS yang sangat banyak. AGS ini setelah masuk ke tubuh akan bertingkah seperti preman menyerang sel-sel sehat Anda di mana-mana, terutama sel di dalam pembuluh darah. Ia akan memicu peradangan kronis di seluruh tubuh, membuat pembuluh darah Anda menjadi kaku rapuh dan kehilangan elastisitas. Ini seperti membiarkan pembuluh darah Anda berkarat, membuatnya jadi getas dan keras. Bagi penderita diabetes pembuluh darah, kita sebenarnya sudah cukup rapuh karena gula darah tinggi. Jika ditambah asupan AGS dalam jumlah besar itu sama saja dengan menyiram bensin ke dalam api. Ini akan sangat mempercepat datangnya berbagai komplikasi seperti serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan kerusakan retina mata. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa penumpukan AGS berhubungan erat dengan proses penuaan tubuh manusia serta risiko Alzheimer dan kanker. Jadi makan gorengan bukan sekadar membuat gula darah naik. Itu secara mendasar mempercepat proses karat dan penuaan tubuh Anda. Demi kesehatan Anda sebisa mungkin, pilihlah metode memasak kukus rebus atau tumis ringan liang ban. Jauhilah pembunuh kesehatan yang harum mewangi itu. Peringkat ke-3, lemak trans buatan. Hitung mundur kita masuk ke 3 besar. Ini sudah level yang sangat berbahaya. Peringkat ke-3 adalah pembunuh tak terlihat yang sesungguhnya. Dia mungkin bersembunyi di makanan Anda sehari-hari tapi Anda tidak menyadarinya. Dia adalah lemak trans buatan, artificial trans fat. Apa itu lemak trans buatan? Singkatnya, para ilmuwan ingin membuat minyak nabati cair menjadi lebih stabil, tahan suhu tinggi, tidak mudah tengik, dan memiliki tekstur seperti lemak hewani padat. Maka mereka melakukan proses yang disebut hidrogenasi untuk mengubah struktur kimianya. Produk sampingan dari proses ini adalah lemak trans. Zat ini digunakan secara luas dalam berbagai makanan yang kita sukai. Krim cantik di toko kue, croissant, dan egg tart yang renyah, di toko roti, biskuit, lapis krim, dan choco pie di supermarket hingga krimer yang Anda tambahkan ke kopi. Bisa dibilang dia adalah anak emas industri makanan modern tapi musuh bagi kesehatan kita.
Mengapa saya katakan dia lebih menakutkan dari semua hal yang kita bahas sebelumnya? Karena dia menyerang markas besar sistem kontrol gula darah kita. Penelitian telah mengonfirmasi dengan sangat jelas, lemak trans tidak hanya menaikkan kolesterol jahat LDL dalam darah kita seperti lemak jenuh, tetapi lebih jahat lagi, dia juga sekaligus menurunkan kolesterol baik HDL. Ini adalah luka pertama. Luka kedua yang lebih fatal adalah lemak trans akan secara langsung mengganggu struktur dan fungsi membran sel kita, menyebabkan resistensi insulin yang parah. Saya beri perumpamaan, sel tubuh kita ibarat sebuah kamar yang terkunci. Glukosa adalah tamu yang ingin masuk, dan insulin adalah kunci untuk membuka pintu kamar itu. Resistensi insulin ibarat ada orang jahat yang menyuntikkan lem super ke dalam lubang kunci sel, sehingga kunci insulin tidak bisa masuk, atau kalaupun masuk tidak bisa diputar. Pintunya tidak bisa dibuka, glukosa pun hanya bisa menumpuk semakin banyak di dalam darah, menyebabkan gula darah tinggi. Jadi lemak trans secara mendasar merusak mekanisme pengaturan gula darah Anda. Kerusakan ini lebih dalam, lebih tahan lama, dan lebih sulit dipulihkan daripada sekedar makan beberapa suap gula atau nasi. Mohon teman-teman mulai hari ini belajarlah membaca label komposisi pada kemasan makanan. Asalkan Anda melihat tulisan minyak nabati terhidrogenasi parsial shortening margarin atau krimer nabati, tolong segera kembalikan barang itu ke raknya. Peringkat kedua, minuman bersoda, minuman manis lainnya. Akhirnya kita sampai di peringkat kedua yang paling berbahaya, bahayanya sangat langsung, sangat kasar bisa dibilang, ini adalah bombardir langsung terhadap sistem gula darah Anda. Itu adalah minuman bersoda dan semua minuman manis lainnya. Saya tahu banyak orang tidak bisa lepas darinya. Di musim panas yang terik, sebotol cola dingin atau saat makan hotpot dan ayam goreng ditemani segelas soda sensasi segarnya sungguh menggoda. Tapi hari ini kita harus memecahkan gelembung manis ini dengan data yang dingin. Tahukah Anda berapa banyak gula dalam satu kaleng cola biasa ukuran 330 mili? Jawabannya kira-kira 35 gram. Ini setara dengan 7 butir gula batu utuh. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sangat menyarankan asupan gula tambahan harian orang dewasa sebaiknya dikontrol di bawah 25 gram. Anda minum satu kaleng cola saja jatah gula, satu hari langsung jebol. Apa yang terjadi setelah Anda meminum cairan ini? Karena bentuknya cair, ia hampir tidak perlu dicerna. Gula di dalamnya akan diserap usus dengan kecepatan kilat membanjir masuk ke darah Anda. Nilai gula darah Anda akan melesat seperti peluncuran roket mencapai puncaknya hanya dalam belasan menit. Ini ibarat memberikan tanda bahaya merah kepada pankreas Anda. Pankreas Anda akan seketika didesak sampai batasnya bekerja mati-matian, memproduksi insulin secara gila-gilaan, berusaha menekan gula darah yang lepas kendali ini. Sekali-kali mungkin masih bisa. Tapi jika Anda membombardir pankreas Anda seperti ini, secara rutin dalam jangka panjang cepat atau lambat, dia akan mati kelelahan, akhirnya menyebabkan sekresi insulin tidak cukup atau gagal fungsi. Itulah diabetes tipe 2 yang tidak bisa dipulihkan. Jurnal medis internasional terkemuka, The Lancet, pernah mempublikasikan tinjauan sistematis kelas berat yang secara jelas menyatakan minum minuman manis setiap hari secara signifikan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 penyakit, jantung dan stroke. Jadi tolong jangan lagi punya harapan kosong. Minum minuman manis sama saja dengan meminum gula secara harfiah, sama saja dengan mempermainkan nyawa Anda sendiri. Mulai hari ini, isilah gelas Anda dengan air putih teh tanpa gula atau kopi hitam. Perubahan kecil ini akan menghemat jutaan rupiah biaya pengobatan kesehatan Anda di masa depan. Peringkat ke, 1 beras ketan-ketan olahannya. Teman-teman sekalian, akhirnya kita sampai di juara dari daftar ranjau gula ini. Peringkat pertama ini mungkin sangat di luar dugaan Anda. Dia bukan permen, bukan kue, juga bukan minuman. Dia adalah makanan pokok yang berakar kuat dalam budaya kuliner kita yang erat kaitannya dengan berbagai festival dan makanan lezat beras ketan. Benar, dialah pelakunya. Bakcang saat festival perahu naga, lempar wajik, onde-onde, kue keranjang, dodol Cina, saat Imlek hingga nasi tim uli atau jadah. Inti dari semua makanan penuh kenangan dan lezat ini adalah beras ketan. Tapi hari ini sebagai dokter saya harus dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua penderita diabetes dan mereka yang gula darahnya agak tinggi. Beras ketan adalah biang keladi nomor 1 yang mutlak tidak boleh Anda sentuh. Mengapa beras ketan bisa mengalahkan semua lawan tangguh sebelumnya?
dan menduduki tahta Raja Gula. Kita bicara pakai data paling krusial, indeks glikemik GI Polat Porta. Tadi kita sebutkan nilai GI roti tawar putih sekitar 75 itu sudah sangat tinggi. Lalu berapa nilai GI beras ketan? Jawabannya mencapai 86. Bahkan dalam beberapa penelitian melebihi 90. Ini hampir merupakan rekor tertinggi di antara semua makanan pokok yang umum. Mengapa bisa setinggi ini? Ini bermula dari struktur patinya. Pati dalam nasi atau mie yang kita makan utamanya terdiri dari amilosa pati rantai lurus dan amilopektin pati rantai cabang. Struktur amilosa seperti garis lurus enzim pencernaan perlu mengurainya perlahan dari ujung. Sedangkan struktur amilopektin seperti pohon yang punya banyak cabang enzim pencernaan bisa menyerang dari segala arah cabang secara bersamaan sehingga kecepatan penguraiannya sangat cepat. Beras putih biasa kandungan amilopektinnya sekitar 80%. Sedangkan beras ketan, kandungan amilopektinnya mendekati 100%. Apa artinya ini? Ini berarti begitu beras ketan masuk ke saluran pencernaan Anda, ia akan terurai menjadi glukosa dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hantaman terhadap gula darah Anda bahkan lebih dahsyat dan lebih tahan lama daripada Anda memakan semangkuk gula pasir secara langsung. Kita bisa membuat perumpamaan yang paling menakutkan. Makan semangkuk nasi ketan sama dengan meledakkan sebuah bom gula super di dalam tubuh Anda. Kekuatannya cukup untuk membuat gula darah yang sudah susah payah Anda kontrol seharian menjadi hancur total dalam 2 jam setelah makan. Apalagi olahan ketan biasanya juga dibarengi dengan metode masak tinggi, minyak tinggi, garam, dan tinggi kalori. Seperti lemper atau bakcang yang berisi daging lemak dan kuning telur asin itu benar-benar kejahatan kelas 1. Jadi mohon semua penderita diabetes wajib mengingat ini. Beras ketan adalah bom gula super yang berbalut jubah budaya. Dia adalah pembunuh gula darah paling berbahaya di meja makan. Demi kesehatan Anda, wajib hukumnya untuk menjauhinya. Penutup, hari ini kita telah mengungkap 10 makanan ranjau gula dari peringkat 10 hingga peringkat 1. Mulai dari sereal sarapan mie instan hingga jus buah gorengan, lalu lemak trans yang paling berbahaya minuman bersoda, serta raja gula terakhir kita beras ketan. Makanan-makanan ini ibarat racun manis yang memakai jubah kelezatan. Tanpa kita sadari dan tanpa pertahanan selangkah demi selangkah mereka menggerogoti kesehatan kita dan merusak kestabilan gula darah kita. Hari ini kita sudah menangkap 10 biang keladi yang bersembunyi di sekitar kita. Sekarang saatnya bagi kita untuk menginjak rem kesehatan dan tidak membiarkan mereka menjadi pedal gas gula darah kita lagi. Tapi saya berbicara panjang lebar hari ini bukan untuk membuat Anda merasa takut atau putus asa. Justru sebaliknya, saya ingin memberikan senjata terkuat untuk Anda. Karena dalam perang panjang melawan diabetes ini, senjata paling ampuh, paling langsung, dan paling efektif di tangan Anda adalah pengetahuan dan hak memilih makanan Anda. Mengontrol gula darah bukan berarti Anda harus hidup menderita seperti pertapa yang tidak boleh makan apa-apa. Melainkan Anda harus belajar makan dengan cerdas, memilih dengan bijaksana, mengenali dan dengan tegas menghindari makanan-makanan ranjau yang kita sebutkan hari ini adalah langkah pertama Anda menuju kesehatan untuk merebut kembali kendali atas hidup Anda, dan ini adalah langkah yang paling krusial. Setiap pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Apakah memilih segelas minuman manis atau segelas teh bening? Apakah memilih sepotong ayam goreng atau sepotong ikan kukus? Apakah memilih semangkuk ketan atau semangkuk nasi beras merah? Keputusan-keputusan yang terlihat sepele ini, jika ditumpuk hari demi hari akan menghasilkan akhir kehidupan yang sama sekali berbeda. Tolong bagikan video ini kepada ayah Anda yang suka makan bakcang, lemper bagikan kepada ibu Anda yang terbiasa sarapan roti, bagikan kepada setiap teman yang Anda pedulikan di sekitar Anda. Satu tindakan berbagi yang sederhana mungkin bisa mengubah konsep pola makan seseorang, bahkan menyelamatkan kebahagiaan masa depan sebuah keluarga. Mari kita bersama-sama memperlengkapi diri dengan kebijaksanaan dan menjaga kesehatan dengan pilihan kita. Saya doakan setiap teman-teman bisa memiliki gula darah yang stabil, menikmati umur panjang yang sehat dan penuh vitalitas. Sampai jumpa di video berikutnya.